Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para ikhwah sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta kajian tafsir yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita akan mengkaji satu kitab tafsir yang berjudul Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Salah satu tafsir yang sangat baik, ya, sangat bagus, yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para peserta kajian eh, tafsir yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas satu surah yang disebut dengan surah Al-Balad. Surah Al-Balad. Ya, Al-Balad artinya sebuah kota. Yang dimaksud adalah Mekah Al-Mukarramah, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah surah Al-Balad. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah Al-Balad ini adalah surah Makkiyah, ya, yang berisi 20 ayat, ya, 20 ayat, hampir satu halaman, yang terdapat pada pada juz yang ke-30. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Ya, la uqsimu bihadzal balad. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah dengan kota Mekah, ya. Jadi yang dimaksud dengan demi kota Mekah itu adalah eh, yang dimaksud adalah kota, ya, demi sebuah kota yang dimaksud adalah kota Mekah, ya. Kota Mekah yang ada di Saudi Arabia adalah kota yang paling afdol di antara seluruh kota-kota yang ada di permukaan bumi ini. Jadi sebuah tempat yang sangat afdol atau sebuah kota yang sangat afdol adalah kota Mekah dibandingkan dengan kota-kota yang ada di seluruh dunia. Terkhusus lagi ketika datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkhusus lagi ketika Nabi diutus atau dibangkitkan sebagai seorang nabi di kota Mekah tersebut, maka kota Mekah itu menjadi, ya, semakin lebih utama lagi dibandingkan dengan negeri-negeri atau kota-kota yang lainnya. Ikhwatal Islam, azakullah.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu makhluknya, berarti makhluknya itu memiliki satu keagungan, satu kemuliaan yang perlu kita memberikan perhatian terhadapnya. Ya, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya kota Mekah inilah kota yang mana kaum muslimin semua mendatanginya, terkhusus ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bahkan kota Mekah di sana ada Ka'bah yang mana setiap detiknya, setiap saatnya, siang dan malam, orang-orang jamaah haji ataupun yang tidak jamaah haji atau yang jamaah umroh ataupun yang tidak jamaah umroh, maka kaum muslimin tawaf di sekitar Ka'bah tersebut. Ikhwatal Islam, azakumullah, itu tentang keutamaan ya daripada apa namanya keutamaan dari kota Mekah ya. Bahkan pernah kita ketahui bersama bahwasanya pernah di zamannya Abdul Muthalib ya sebelum Nabi lahir ya, maksudnya kota Mekah itu pernah diserang ya, hampir diserang oleh pasukan bergajah Abraha ya yang dari Yaman, ingin menyerang kota Mekah, khususnya ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi rumahnya yaitu Ka'bah itu. Allah lindungi ya dengan mengirimkan bala tentara yaitu berupa burung-burung yang bergerombolan ya, sehingga melemparkan batu-batuan yang dari neraka asalnya. Kemudian pasukan bergajah itu atau pasukan Abraha pun mati seketika itu. Dan Allah SWT dapat menyelamatkan kota Mekah khususnya Ka'bah dari gangguan atau dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Sekali lagi ini menunjukkan satu keutamaan kota Mekah khususnya Ka'bah di situ, karena disitulah kaum muslimin menjadi kiblat kaum muslimin. Semua kaum muslimin salatnya menghadap ke kiblat, yaitu satu rukun ya atau satu syarat sahnya salat adalah menghadap ke kiblat. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, ya. Wa anta hillum bihadal balad. Ya, wa anta hillum bihadal balad. Ya, dan engkau ya dan engkau tinggal di negeri tersebut. Ya, dan engkau tinggal di negeri tersebut. Ya, di sini ikhwatul Islam azakumullah, sekali lagi bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ya, yang mana beliau dilahirkan di kota Mekah ya, di sana beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, yang mana beliau memulai dakwahnya di kota Mekah kurang lebih selama 13 tahun. Kemudian juga di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wawalidi wa ma walad. Ya, Allah bersumpah dengan walidi wa ma walad. Yang dimaksud adalah yaitu Nabi Adam dan keturunannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Nabi Adam dan keturunannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kita mesti memberikan perhatian yang besar terhadap eh, bapak manusia. Ya, jadi yang dinamakan bapak manusia adalah Nabi Adam karena asal usul semua manusia itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, asal usul seluruh manusia itu berasal dari Nabi Adam. Oleh karena itu kita dikatakan sebagai Bani Adam. Bani Adam artinya anak cucunya Adam. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Nabi Adam yang merupakan asal usul daripada manusia itu ya, yang mana Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam yaitu nama-nama benda, seluruh seluruh nama-nama benda. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Adam untuk disampaikan atau diajarkan kepada seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga dengan keturunan Nabi Adam. Ya, tentu kita semuanya adalah keturunan Nabi Adam atau Bani Adam, anak cucu Adam. Dan tentu manusia adalah makhluk mulia sekali, yang sangat tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya manusia. Sehingga manusia inilah Allah Subhanahu wa taala jadikan khalifah di permukaan bumi ini. Allah tidak menjadikan makhluk-makhluk yang lain sebagai khalifah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan
manusia sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan ini memakmurkan yakni bumi ini yang dengannya itu mereka ada ini menjadikan bumi ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Apa isi sumpahnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah yang di dalamnya ada Rasulullah SAW, juga bersumpah dengan keturunannya, ya apa isi sumpah Allah Subhanahu wa taala? Tentu isi sumpah itu adalah sesuatu yang juga memberikan kepada kita perhatian yang besar terhadap isi sumpah Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam kesusahpayahan. Yang dimaksud di sini adalah ada dua kemungkinan, ada dua penafsiran bahwasanya yang dimaksud dengan manusia, Allah ciptakan manusia dalam kesusahan, itu manusia itu dalam hidupnya itu akan menghadapi namanya ujian-ujian, ya, ujian-ujian di dunia ini, menghadapi namanya cobaan-cobaan di dunia ini, yaitu sudah merupakan sunatullah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menguji ya daripada kalian atau kita ini dengan sedikit ya rasa takut, ya, kekurangan pangan, kekurangan pakaian, kekurangan tempat tinggal dan seterusnya, kekurangan jiwa, itu semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan manusia dalam kesusahpayahan, artinya manusia itu pasti akan menghadapi namanya problematika kehidupan dalam dirinya, ya, kemudian permasalahan-permasalahan hidupnya itu sudah merupakan sunnatullah, ya, tidak mungkin manusia itu terlepas daripada masalah-masalah yang dihadapi di dunia ini. Semua orang pasti memiliki masalah-masalah, apakah masalahnya besar ataupun kecil, begitulah merupakan tabiat dunia ini, bahwasanya kita harus menyadari sesadar-sadarnya bahwasanya kita ini adalah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya, atau justru sebaliknya kita jauh dari perintah-perintah Allah dan kita lebih dekat kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu, ya, yang tidak kita inginkan. Kemudian ikhwatul Islam azakullah, begitu juga manusia uh, akan menghadapi namanya alam barzakh, ya, atau alam kubur. Ya, disitulah dalam kubur manusia tentu akan menghadapi juga kesusahan-kesusahan di dalam kubur, ya, karena di situ ada pertanyaan malaikat, ya, yang tiga itu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini adalah pertanyaan yang semua kita pasti akan ditanyakan oleh malaikat, ya. Oleh karena itulah ini satu kesusahan yang akan dihadapi manusia, ya. Menjawab itu bukan perkara yang gampang, bukan cuma sekedar diucapkan dengan lisan, tapi itulah perkara hati, ya. Kalau hati kita bersih, hati kita baik, hati kita itu lurus, ya, dalam menjalankan perintah Allah, ya, dalam menyembah kepada Allah, kita tidak mensyirikatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan-kemudahan, ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dalam menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Kemudian juga manusia akan menghadapi namanya kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Yang mana ketika itu manusia berkumpul semua satu padang yang sangat luas, ya, dengan terik matahari yang sangat dekat dari kepala cuma satu jengkal saja, sehingga orang ada yang sampai mandi dengan keringatnya, sampai ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang tenggelam dengan air keringatnya. Ya, ini merupakan ikhwatul Islam azakumullah yang harus kita perhatikan bersama, ya bahwasanya ada namanya kehidupan hari akhirat kelak, yang mana manusia akan menempuhnya, ya, dengan susah payah, tentu dengan banyak ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang berikutnya adalah, ya, kemungkinan yang berikutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya, dalam bentuk yang sebaik-baik baiknya. Ya, kita saksikan ya bagaimana bentuknya manusia ini sangat jauh lebih baik daripada bentuk hewan, tumbuh-tumbuhan dan yang eh, sela, yang selainnya. Ikhwat Islam, azakumullah, itulah yang dimaksud dengan, ya, apa namanya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa namanya, dengan kota Mekah yang di dalamnya ada Rasulullah SAW, bersumpah dengan Nabi Adam dan anak keturunannya, ya, dan isi sumpah Allah Subhanahu wa taala juga sangat agung, yaitu manusia diciptakan dalam keadaan yang susah payah yang menghadapi apa namanya, tantangan-tantangan, ya, cobaan-cobaan di dunia, begitu juga ketika di alam kubur, ya, itu alam kubur ibarat ibarat kata Nabi, ibarat dia taman dari taman-taman surga, atau menjadi apa namanya, menjadi lubang daripada neraka, ya, nauzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi ada dua kemungkinan ya dalam ini, dia tadi lah pada pada insana fi kabad. Ini sebenarnya dua kemungkinan yang tidak bertabrakan ya, yang tidak kontradiksi, tetapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ikhwatal Islam, ra'azakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Ya, apakah manusia itu mengira bahwasanya tidak ada seorang pun yang dapat menguasainya? Ya, ya, jangan kita merasa bahwasanya kita ini, ya, tidak ada yang menguasai kita, tidak ada yang mengarahkan kita, tidak ada yang mengatur kita. Ya, jangan sampai ada terlontar di pikiran-pikiran tersebut. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengetahui segala gala-galanya. Oleh karena itu kita harus mengetahui daripada tujuan hidup kita, yaitu mengabdi kepada Allah, yaitu melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azaballah. Ya. Kemudian lanjutannya, ya, yaqulu ahlaktu malan lubada. Ya, maka dia mengatakan saya telah menghabiskan hartaku, ya, menghabiskan hartaku, ya, dengan sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak banyaknya. Di sini disebutkan, ya, ya, jadi justru orang tersebut, ya, merasa dirinya benar atau merasa dirinya yang sangat mulia, ya, sehingga manusia itu justru semakin sombong dengan kesehatannya. Manusia itu sombong dengan kepintarannya. Justru manusia itu sombong dengan apa yang dia miliki, ya. Padahal dia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai segala-galanya, ya. Jangan, yaitu dengan apa, dengan mana manusia itu tidak, ya, eh, tidak memiliki kekuatan sedikit pun, melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala kehidupan umat manusia ini. Ikhwatal Islam, azakumullah. Yaqulu ahlaktu malan rubada. Ya, maka orang tersebut yang menyangka bahwasanya tidak ada satupun yang bisa menguasainya, dia justru semakin menjadi-jadi, yaitu apa, dia mengatakan saya telah menghabiskan hartaku dengan sebanyak-banyaknya, ya, banyaknya. Jadi dia, ya, menghabiskan hartanya dengan jumlah yang sangat banyak, ya. Tapi sekali lagi, dia menginfakkan hartanya ini adalah untuk memenuhi syahwat-syahwatnya, untuk melakukan kemaksiatan, bukan mereka menghabiskan hartanya adalah untuk beriman kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada saat, ya, ikhwatul Islam, azakumullah, ini yang harus kita pahami
bersama ya tentang hal ini. Jadi sekali lagi orang-orang kafir itu mereka rela menghabiskan hartanya untuk ya memperturutkan hawa nafsunya ya untuk mereka mendapatkan apa yang dia inginkan padahal sebenarnya menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, di sini kita lanjutkan lagi ya. Ya, yahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwasanya tidak ada seorang pun yang melihatnya? Ya, jadi inilah kondisi manusia ya, yang mana dia menyangka bahwasanya tidak ada yang melihat dia. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat semua alam semesta ini termasuk namanya manusia itu dibawa daripada pengaturan Allah Subhanahu wa Taala. Ikhwat Islam azakullah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan ya kepada siapa hidayah dan Allah Subhanahu wa taala juga yang senantiasa memberi istiqomahan kepada seorang untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah Subhanahu wa taala ikhwatul Islam azakumullah ya tentu senantiasa menjaga orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir maka mereka telah menzolimi diri mereka sendiri, bahkan mereka menyangka tidak ada seorang pun atau zat apapun yang melihat dia. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Ya bukankah kami kata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya dua mata. Ya, di sini ada sumber-sumber ilmu yang kita bisa dapatkan adalah melalui mata. Dengan mata ini kita bisa melihat, kita bisa membaca dan seterusnya sehingga kita pun ya menjadi orang-orang yang harus menggunakan kedua mata kita. Kedua mata kita adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Memberikan kepada manusia yang namanya walisan wa syafatain, yaitu satu lisan dan dua bibir. Jadi kita lihat ya bagaimana itu fungsinya mata, fungsinya lisan, fungsinya bibir, itu semua dibutuhkan oleh manusia dan kita yakin bahwa semuanya itu semua adalah merupakan eh, ya kita harus yakin ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Nah, jadi gunakanlah kedua mata kita, lisan kita dan dua bibir kita ya kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kemudian kita lanjutkan. Ya, fala qatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Ya. Sebelumnya wahadainahu najdain falaqatahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba faqu raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah dan seterusnya. Ikhwatal Islam azakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah kami telah memberikan kepada ya kepada manusia itu dua mata, ya, dua mata. Iya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada manusia itu lisan. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada manusia itu dua bibir. Ya, jadi semuanya ini merupakan nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagaimana nikmat mata, dengan mata ini kita dapat melihat keindahan alam, keindahan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan lisan ini kita bisa berbicara, kita bisa mengecap rasanya manis, pahit, ya atau sesuatu yang enak itu dengan lisan. Begitu juga dengan bibir. Dengan bibir kita bergerak, kita bisa berbicara, bisa mencium dan seterusnya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ini menunjukkan begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa hadainahu najdain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk kepada kita di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya di situ ada jalan-jalan menuju surga. Allah sudah tunjukkan di situ ini jalan-jalan menuju surga. Begitu juga jalan-jalan menuju neraka. Allah juga sudah perlihatkan ya amal-amal kebaikan itu
adalah jalan menuju ke surga. Sedangkan amal-amal keburukan itu juga jalan menuju ke neraka. Itu juga Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ikhwatal Islam azakumullah. Oleh karena itu, apa yang mesti manusia sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, padahal begitu banyak Allah SWT telah memberikan nikmat kepada manusia. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian falaqata hamal aqobah. Ya, falaqata hamal aqobah. Artinya ketika manusia sudah diberikan perangkat-perangkat, fasilitas-fasilitas, diantaranya dua mata, kemudian apalagi lisan, ya, dua bibir, dan nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat tangan, ya, nikmat eh, kaki dan seterusnya, ya, tapi apa yang terjadi, mereka tidak mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menggunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala qatahamal aqobah. Maksudnya mereka tidak mau menempuh apa namanya, menempuh tempat-tempat yang sulit, ya, yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah itu al-aqabah? Ya, yang dimaksud dengan ya suatu tempat yang membutuhkan perjuangan atau pengorbanan adalah fakku raqabah. Fakku raqabah artinya memerdekakan budak. Memerdekakan budak ini adalah satu apa namanya perjuangan besar, ya. Karena itu budak harus ditebus dengan jumlah yang banyak, lalu kita berikan kepada orang-orang kafir misalnya yang memperbudak daripada kaum muslimin. Ya, jadi sekali lagi, memerdekakan budak itu adalah satu perbuatan yang sangat mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Kemudian au it'amu fi yaumin dzi masghaba. Ya, jadi jalan-jalan yang berat itu, yang punya tantangan itu adalah yaitu memberikan makan kepada orang-orang yang dalam kelaparan. Ya, jadi memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan itu merupakan satu jalan, ya, yang mana membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi sekali lagi, memberikan makan ini adalah satu perbuatan yang sangat terpuji, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian, ya, kita lanjutkan, ya, yatiman dza maqrabah, ya, yatiman dza maqrabah, atau memberikan makanan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita, ya, ada hubungan kerabat dengan orang yang memberikan makan. Ya, jadi tentu kita lebih mendahulukan, ya, anak-anak yatim dari kerabat-kerabat kita, dari keluarga-keluarga kita yang terdekat, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita mesti memberikan makanan kepada orang-orang yang yatim, yang orang-orang yang yatim yang miskin. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi sekali lagi, yang memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, memberikan makan kepada anak-anak yatim dari kaum kerabat ataupun yang bukan kerabat, ya, itu sudah adalah merupakan jalan-jalan yang harus kita tempuh, ya, yang harus kita tempuh, jalan yang menanjak, ya, jalan yang membutuhkan daripada perjuangan, pengorbanan, ya, itulah diantaranya adalah memberikan makan. Au miskinan za matroba. Au miskinan za matroba. Atau kita memberikan makanan kepada orang miskin. Orang yang miskin, yang sangat, ya, membutuhkan hajat yang begitu besar, yang memiliki hajat yang begitu besar kepada makanan. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi sekali lagi, ya, ciri-ciri daripada orang-orang yang menempuh jalan-jalan yang sukar itu adalah orang yang memberikan makan. Ini ikhwatul Islam azakumullah, yang harus kita sadari bersama, bahwasanya kita harus, ya, senantiasa memperhatikan orang-orang miskin. Ya, jangan sampai kita makan dengan makanan yang enak-enak, ya, sedangkan
ada daripada tetangga kita atau keluarga kita ya, yang mana mereka itu sangat membutuhkan makanan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ya. Kemudian summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya, kemudian mereka juga termasuk orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman dan saling menasihati kepada kesabaran dan saling menasihati kepada untuk saling menyayangi di antara mereka. Ya, jadi di sini ikhwatul Islam azakumullah ya disebutkan bahwasanya ya mereka adalah orang-orang yang beriman ya ya dengan apa namanya dengan hati-hati mereka ya dan mereka pun mengamalkan amalan soleh dengan perbuatan-perbuatan mereka baik perbuatan yang wajib ataupun eh, yang tidak wajib. Ikhwatul Islam azakullah ya jadi di sini menunjukkan bahwasanya keimanan itu eh, membutuhkan namanya pengamalan. Ya, bukan cuma sekedar beriman dalam hati kita, tetapi bagaimana kita amalkan dengan anggota tubuh kita. Itu dengan cara apa kita saling menasihati kepada kesabaran dan juga kita saling menasihati kepada untuk saling sayang menyayangi di antara kita. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sabar di dalam menjalankan perintah Allah, ya sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan sabar atas musibah yang menimpa kita. Kemudian juga ya orang-orang mukmin, orang-orang yang taat kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa saling menyayangi di antara mereka. Ya, saling menyayangi di antara mereka saling tolong menolong di antara mereka ya baik dalam perkara-perkara agama ataupun perkara-perkara keduniaan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul maimanah. Jadi golongan yang kanan itulah golongan yang beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang saling menasihati kepada kesabaran dan juga saling menasihati kepada untuk saling kita mencintai, saya menyayangi di antara mereka. Itulah dinamakan golongan yang kanan, ya, golongan yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka berjuang ya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Dan adapun orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami mereka adalah golongan kiri. Ya, golongan kiri ya. Siapakah golongan kiri itu? Alaihim narum muqsadah, yaitu kelak nanti pada hari akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang mana neraka itu ditutup pintunya dengan apa namanya dengan palang-palang pintu yang sangat sukar sekali untuk dibuka. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi sekali lagi dalam ayat ini memberikan kepada kita satu apa namanya pencerahan bahwasanya ada namanya golongan kanan, ada namanya golongan kiri nanti pada hari akhirat. Golongan kanan adalah golongan yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala karena selama di dunia dia telah berjuang, selama di dunia ini mereka berkorban ya, mereka memberikan makan kepada orang-orang apa namanya orang-orang yang kelaparan, memberikan makan kepada kaum kerabatnya, anak yatim. Mereka mau membayar apa namanya memberikan budak jika budak itu ada. Mereka senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa saling menasihati kepada kesabaran, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menasihati kepada untuk berbuat saling cinta mencintai, saling mengasihi di antara mereka. Maka kata Allah, ulaika ashabul maimanah. Mereka adalah golongan kanan. Golongan kanan ini adalah golongan yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatul Islam azakumullah, sekali lagi ya manusia ya harus
menyadari bahwasanya dia pasti akan menghadapi namanya ujian-ujian, cobaan-cobaan, tetapi tentu orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, maka dia tentu akan menghadapinya dengan penuh perjuangan, dengan penuh kesabaran, karena dia yakin bahwasanya segala apa yang dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang mentaati Allah itu adalah perlindungan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, orang-orang yang tidak mau menempuh jalan-jalan yang sukar, ya, yang hanya memperturutkan hawa nafsunya, tidak mau memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, tidak mau memberikan makan kepada orang anak yatim, padahal dia memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki harta-harta yang banyak, namun mereka tidak memperhatikan anak-anak yatim, anak orang-orang duafa, orang-orang miskin, ya bahkan mereka bukan menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang kafir, ya, dan mereka tidak mau menyampaikan kepada kebenaran, tidak mau menasihati kepada kebaikan dan seterusnya dan kesabaran, maka ini adalah orang-orang yang mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala kelak, akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ayat ini memberikan kepada kita dua apa namanya yang harus kita sadari, ya, apakah kita ingin menjadi golongan kanan atau golongan kiri. Golongan kanan, ayo kita harus menempuh jalan yang sulit. Ya begitulah, ya, karena namanya syahwat itu kan selalu artinya menggoda kita, ya. Syahwat itu adalah menggiring kita untuk berbuat kemaksiatan. Syaitan juga begitu menggoda kita untuk menggiring kepada kemaksiatan, sehingga eh, amalan-amalan kebaikan itulah setan yang apa namanya yang mengubah amal-amal kebaikan menjadi sesuatu yang sulit untuk kita kerjakan. Ya, setelah setan menggoda kita, setelah hawa nafsu yang menggiring kita untuk tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kehidupan ini adalah kehidupan yang membutuhkan perjuangan, kehidupan yang harus kita hadapi dengan kesabaran, dan harus kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ikhwatal Islam azakumullah, terkait tentang tafsir surah Al-Balad. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya jika ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, barakallahu fikum. Jika saya salah, maka tolong diluruskan, ya, atau dibenarkan jika saya ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Ya. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini, ya. Penjelasan tafsir kita surah Al-Balad, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, ya. Dan jika benar semata-mata datangnya dari Allah SWT saja, jika ada yang khilaf, yang salah, itu saya dan kekurangan ilmu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, menuntut ilmu agama ini membutuhkan kesabaran dan perjuangan dan perjuangan, ya. Maka oleh karena itu kita mesti, ya, senantiasa kita bersabar dalam eh, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus adalah ilmu tafsir, ini adalah ilmu yang mana kita ingin mengetahui isi Al-Qur'an, kandungan Al-Qur'an, dan tafsiran-tafsiran para ulama. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kali ini. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah juga memberikan balasan yang begitu banyak kepada yang berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Insya Allah ini ada rekamannya. Kami akan kirimkan rekamannya, dan silakan diputar-putar kembali rekamannya jika dibutuhkan, dan silakan juga di-share rekamannya jika juga dibutuhkan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Kami undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Barakallahu fikum.
Dan ditutup dengan membaca Coba. doa kunut. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Wa iyyakum. Barakallahu fikum.